Gimana bro? Kita langsung mulai aja bro. Jadi kita gak kelamaan. Paling paling sekitar ya 45 menit gitulah. Gua ambil It's waktunya. okay. Itu oke It's ya. okay, brother. Oke, pertanyaan pertama. Bro bisa tolong apa? Kasih tahu latar belakang dan latar belakang pendidikan, praktek di mana dan segala macamnya itu. Oke. Jadi, perkenalkan, nama saya Dr. Stephen Tandean. Jadi, saya spesialis di bidang bedah saraf. Nah, saat ini saya sebagai dosen di Departemen Ilmu Bedah Saraf FKUSU dan berpraktek di Rumah Sakit Siloam Dirga Surya dan juga tergabung dalam tim bedah sarafnya yang di tim bedah saraf Siloam yang dikepalai oleh Prof. Eka. Nah, jadi pendidikan terakhir ilmu bedah saraf dan ini sedang menempuh pendidikan doktoral. Wes, sedap. Very very impressive bro. Very impressive. No, no, no. Ini pertanyaan kedua. Bro bisa jelasin nggak ya gimana kesehatan dari sisi penyakit saraf dan otak Indonesia itu dari tahun ke tahun? Apakah ada pasien itu, maksudnya ciri-cirinya itu membaik di masyarakat ya? Itu membaik atau memburuk kira-kira? Oke. Jadi untuk apa namanya untuk penyakit persarafan ya. Jadi stroke itu masih menjadi uh, top 3 daripada penyakit non infeksius yang ada di Indonesia. Nah, di mana juga berkontribusi terhadap mortalitas dan morbiditas. Sorry, maksudnya gini. Jadi dia mempunyai tingkat kematian dan tingkat kecacatan yang tinggi. Nah, selain stroke, temannya itu adalah cedera kepala. Jadi cedera Hmm. kepala akibat daripada kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang tapi kalau cedera kepala akibat dari cedera kepala ini lebih buruk. Kenapa? Karena biasanya dia mengenai usia yang masih produktif. Jadi kan misalnya remaja yang naik sepeda motor tanpa helm, ugal-ugalan, kemudian jadi rata-rata itu masih usia produktif. Nah, kalau stroke kan memang boleh kita bilang mungkin sudah usia 50 ke atas, 60 ke atas, dan dalam porsi kecil mungkin sekitar 40-an, 40-an. Nah, tapi mostly kan sudah usia 50, maksudnya 50 ke atas. Nah, tapi kalau cedera kepala itu banyak pada usia produktif. Jadi, kejadian ini masih meningkat, belum ada penurunan yang signifikan. Jadi kalau kita boleh bilang dari tahun ke tahun malah sebenarnya masih trennya meningkat. Nah, inilah kita perlu upaya preventif dan jadi kita sudah harus shifting dari kuratif atau pengobatan ke uh, pencegahan. Nah, nah, memang ada beberapa penyakit yang tidak bisa kita cegah. Contohnya kayak seperti tumor otak. Nah, itu kan Hmm. memang maksudnya berasal dari diri sendiri, itu tidak bisa kita cegah. Nah, kalau itu sih trennya masih sama, tidak terlalu ada perbedaan signifikan. Tapi yang cedera kepala dan stroke ini masih tinggi, masih Hmm. mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat di statistiknya dunia, kita masih merah, artinya masih tinggi sekali di dunia ini. Oh, kalau bro sering nggak dapat kasus apa yang cedera kepala itu kalau di anak-anak muda itu kebanyakan apa kayak dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, maksudnya dari sisi sosioekonomiknya gimana? Dan emang di prakteknya bro itu sering sekali ketemu apa pasien-pasien yang cedera kepala kayak begitu ya? Ya. Kalau pasien cedera kepala itu kebanyakan mohon maaf dari sosio menengah ke bawah. Nah, ini akibat ya itu cara berkendara yang tidak Hmm. benar, ya naik sepeda motornya ugal-ugalan, melawan lampu merah, tidak pakai Oh, helm. Nah, jadi memang lebih sering terkena pada pengendara sepeda motor. Nah, kalau mobil walaupun cedera kepala kan dia iya lebih masih aman itu ya. karena dia dia punya apa namanya safety bag dan lain-lainnya. Jadi mostly lebih aman. Nah, kalau stroke ya kita kan sering berpendapat oh kalau stroke
berarti ke orang kaya dong. Ternyata tidak. Kalau stroke itu dia mengenai ya semua orang, Semua. maksudnya semua orang. Jadi semua kalangan, baik yang menengah ke atas, orang kaya, bahkan sampai yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena eh, dia kan disebabkan oleh bukan hanya karena maksudnya materi, tapi kan justru pola makan yang tidak sehat, misalnya pasiennya ada hypertension atau diabetes, dia tidak konsumsi obat, itu yang memicu terjadinya stroke. Nah, jadi stroke itu mengenai seluruh kalangan, jadi dia tidak memandang Hmm. status sosial. Dan di beberapa riset malah ternyata dia lebih cenderung pada sosioekonomi rendah. Nah, kenapa? Oh, Karena sosioekonomi tinggi, dia maksudnya kan tingkat pendidikannya tinggi. Jadi keinginan untuk mencegahnya itu jauh lebih tinggi. Jadi pengetahuannya membuat dia takut untuk mendapat serangan stroke, sehingga dia lebih rajin untuk konsumsi obat-obatan yang menurunkan resiko-resiko daripada stroke tersebut. hmm. Gitu. Kalau kalau dari sisi prakteknya bro, selama ini kalau pasien stroke itu ada kecenderungan nggak sekarang? Maksudnya dari dulu contohnya umurnya segini, tapi sekarang bro malah ketemu ada yang lebih muda, atau maksudnya ada tren perubahan itu nggak dari sisi umur? Oke. Nah, yes, memang kalau dulu tuh tren kita itu selalu, maksudnya 50 above, jadi 55, 60. Nah, tapi 5 tahun terakhir ini saya maksudnya praktek di Siloam Yap. itu saya pernah jumpa yang 40, kemudian ada yang yang termuda yang pernah saya jumpa itu 30, 34, 35. Oh Ya, damn. dia kena penyakit stroke penyumbatan 34. Nah, jadi usia itu sekarang sudah banyak yang shifting ke, maksudnya yang usia muda ini sudah tidak tidak sedikit. Nah, Hmm. kebanyakan karena apa? Merokok. Jadi pasien yang 34 tahun itu dia merokok 3 sampai 4 bungkus per hari. Oh damn. Eh, yes, 3 sampai 4 bungkusan. Maksudnya berarti dia hampir nonstop ya kan. Nah, yang lainnya itu biasanya karena darah tinggi. Nah, Hmm. jadi wah itu ngeri. Memang maksudnya dia 40, usia 40 sudah hypertension. Jadi penyebab daripada stroke-nya itu karena hipertensinya. Hmm. Dan kita kadang-kadang berpikir, wah hipertensi, stroke itu pasti hanya akan mengenai orang yang gemuk. But no. Jadi ada orang Oh. yang kita lihat kurus ataupun badannya ideal, itu juga bisa kena stroke. Jadi banyak hal, maksudnya tidak hanya karena, maksudnya faktor risiko itu kan bukan hanya karena satu. Jadi Yap. dia kombinasi dari beberapa faktor risiko yang lain. Nah, dan faktor risiko kan ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Maksudnya yang tidak bisa dimodifikasi itu genetik, usia, jenis kelamin. Nah, itu kan tidak bisa kita ubah. Nah, genetik itu maksudnya apa? Ada beberapa orang yang memang dia genetiknya mudah terjadi hypertension. Jadi usia muda sudah hipertensi. Ada yang genetiknya itu mudah terjadi hiperkolesterolemia. Jadi padahal Hmm. makannya yang bagus, tapi kolesterolnya tinggi terus. Nah, jadi ada yang memang ya kalau kita bilang ya setiap tubuh kan beda-beda. Ada yang mungkin kurang bagus apa namanya genetiknya dan sebagainya, sehingga mungkin pembuluh darahnya lebih rentan, lebih mudah pecah dan sebagainya. Nah, tapi ada yang bisa dimodifikasi. Jadi seperti hipertensi, diabetes, mengkonsumsi tidak mengkonsumsi rokok, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, itu kan salah satu Hmm. usaha kita untuk mencegah stroke-nya. Gitu, Ya. brother. Ini bro, ini pertanyaan yang paling sering apa kalau waktu waktu gua live itu kan ditanya vaping. Gimana Hmm. menurut bos sebagai apa dokter spesialis bedah saraf? Pertanyaan selalu sama bro. Vape itu lebih bagus gak dibanding rokok? Nah itu gimana menurut bro? Oke. Untuk ke brain kita belum ada, maksudnya belum ada research-nya. Hmm. Tapi kalau ke paru-paru ternyata jauh lebih berbahaya vape Hmm. dibandingkan dengan rokok, karena uh,
ya terus terang saya tidak terlalu membaca detail, tapi mungkin chemical di dalam vape itu jauh lebih, kan asapnya lebih tebal dan chemicalnya mungkin lebih toksik terhadap Yap. jaringan paru-parunya. Jadi kalau saya pribadi ya bagusan ya Iya. kalau bisa di stop semua stop saja ya kan. Iya, Ya iya. tapi seringnya memang yang membuat orang kecanduan itu kan sebenarnya dia adalah nikotinnya. Nah Iya. sekarang kan sudah dikembangkan beberapa apa namanya untuk mengurangi efek ketergantungan terhadap nikotinnya. Jadi dia ada rokok yang memang hanya isinya nikotin. Jadi dia tidak ada tartar Hmm. dan lain-lainnya. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu pilihan dulu untuk stop untuk merokok. Memang Iya. terus terang kalau untuk langsung berhenti total itu pasti susah. Mungkin karena saya tidak merokok, jadi saya mungkin dengan Iya. gampang bilang, ayo stop rokok. Tapi mungkin bagi orang akan sulit. Jadi kita harus bantu mereka dengan uh, uh, perlahan. Jadi kita turunkan ketergantungan nikotin itu step by step. Kalau directly pasti dia akan withdrawal syndrome, dia pasti tidak tahan. Iya. Dan maksudnya dari sisi kimia juga maksudnya itu make sense sih. Kalau gue bilang sih vape itu time bomb ya, kayak bom waktu. Maksudnya lihat kita dia bakar eh, itu kayak flavors, terus colorant juga, terus apa carriernya itu kan kayak betul-betul complex chemical that you burn Hmm, dan diisap dan kita nggak tahu kan. Maksudnya kan betul-betul kompleks sekali. Flavor aja pasti banyak sekali itu bahan kimia di betul, flavoringnya itu. Oh man, betul. itu time bomb sih itu. It's just a matter of time itu sampai semua nanti ketahuan semua efeknya. Setuju, saya setuju ya maksudnya itu is very dangerous. Maksudnya kan, dan itu kan baru, still new. Iya, Jadi research tentang itu kan sangat sedikit sekali. Maksudnya kalau saya nggak berani coba-coba dengan nyawa ya, brother. iya, iya, iya. Kalau kalau judi uang paling ya kalah mungkin habis uang, tapi ini kan judinya kalah, Yes. nyawanya nyawanya diambil. Iya sih, maksudnya vaping itu yang maksudnya begitu kalau kita berdiri yang pengalaman gue sih kalau saya ada tamu yang vaping itu kita berdiri di sebelahnya aja dia begitu vape itu wanginya kan keluar tuh wangi-wanginya itu terus gue ngeliat dia burn kayak bakar terus kasih kayak chemical oh man Yes, gue bingung kenapa itu bisa dijual itu itu mind blowing sih in my opinion itu mind blowing kenapa vape itu bisa dijual dengan bebas kayak begitu. betul, betul. Kalau sebaiknya janganlah. I Iya, don't iya. know, maksudnya vape lebih bagus daripada rokok konvensional atau rokok konvensional lebih bagus dari vape. Tapi Iya, kalau I think mungkin ada pilihan-pilihan yang lainnya. Mungkin kan sekarang ada rokok yang hanya dia bakar nikotin. I kan hmm, maksudnya saya nggak bisa sebut merek kan, tidak etis kan. Tapi ya, ada ya, ya. rokok yang dia hanya bakar nikotinnya saja. Hmm. Mm-mm. Man, itu interesting sekali tuh vape, man. Terus You ini, should invite pulmonologist for this topic. kenapa? Kenapa? Sorry You bro, should tadi putus. invite you should invite pulmonologist for this Oh yeah, topic. for sure. Oh yeah, Mm-mm. that's a very good idea, man. Bro, kalau ada kenalan rekan sejawat Oh, pulmonologist, please kenalin kita of bakal course. kontak. Oh yeah, Uh, thank you, kita punya. bro. Ini, Nanti kita ini, kenalkan. oh thank you so much. Terus ini bro, kasus apa yang paling berat yang selama bro praktek ini pernah temuin? Hmm. Oke, okay. Bagi saya menganggap semua kasus itu adalah kasus yang sulit. Jadi, Hmm. uh, kenapa I think like that? Karena uh, se- setiap kali kita berpikir itu kasus yang sulit, maka kita akan berhati-hati. Jadi, Hmm. saya tidak mau menganggap kasus itu gampang sehingga saya lengah, and then I can miss something. Jadi, kalau setiap saat, setiap kasus itu saya anggap adalah kasus yang sulit, maka kita akan lakukan itu dengan hati-hati, dengan meticulous. Jadi kita menghindari cedera pada brainnya, karena brain itu kan sangat fragile. Jadi semua tindakan operasi yang sudah saya akan buka batok, semua akan saya anggap sulit karena Hmm. uh, apa namanya, saya akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat rentan sekali, di mana dia mengontrol kehidupan seorang manusia. Jadi
itu bagi saya. Nah, kalau kita cerita challenging cases, nah yang menantang itu tumor-tumor yang sangat besar, kemudian yang letaknya deep seated, kemudian Hmm. yang menurut saya yang paling masih ini itu gangguan pembuluh darah seperti aneurisma, moya-moya disease, AVM. Nah, ini jumlah neurosurgeon yang mungkin mengerjakannya masih masih limited. Jadi ini Oh. kasus-kasus yang masih sangat sangat menantang. Nah, kenapa menantang? Jadi kalau pada saat kita mau clip atau kita mau coiling, nah tanpa sengaja ya kan ada kejadian pembuluh darahnya itu pecah, jadi waktu perdarahannya akan kencang sekali dan Hmm. kalau kita nggak sanggup menghentikannya, pasiennya akan pass away di meja Hmm. operasi. Jadi eh, sangat, maksudnya very Ya, challenging. ya. Hmm. Oh ya, dan kalau ngomong soal aneurysm, bro, maksudnya kenapa Hmm. kadang itu aneurysm itu genetik atau apa ya? Soalnya dulu waktu gue di New Zealand itu ada satu temen lumayan deket lah, kita teman satu lab itu masih muda sih, orang Jerman. Dia meninggal karena aneurysm, kita sampai shock. Maksudnya eh, family dan segala macamnya itu nggak ada, nggak pernah dengar bahwa di dalam family dia itu ada apa aneurysm, tapi gue baca-baca juga kadang ada maksudnya ada genetic component juga di aneurysm itu. Jadi ya ada faktor genetik karena uh, dinding pembuluh darahnya itu lemah. Jadi dia mudah Hmm. terbentuk dia terbentuk seperti balloning dari pembuluh darahnya. Nah, apakah ini diwariskan atau tidak? Mostly sih tidak. Jadi dia kita bilang itu eh, jadi dia somatik. Maksudnya dia bukan yang diturunkan, bukan yang familial. Jadi dia yang karena mutasi pada saat Oh. pembuahan dan sebagainya. Jadi pembuluh darahnya itu lemah. Ada juga yang bisa disebabkan karena infeksi, mycotic aneurysm. Jadi itu juga bisa. Jadi memang sampai saat ini maksudnya penelitian di bidang aneurisma ini masih sangat gencar, baik untuk terapinya, bahkan untuk mencari tahu apa sih penyebabnya. Nah, jadi Hmm. kalau dia pecah, memang secara kasarnya kita akan bilang seperti ini, prognosisnya sepertiga itu akan hidup dengan bagus atau cacat minimal, sepertiganya lagi akan hidup dengan cacat berat, sepertiganya lagi akan meninggal. Itu Hmm. kasarnya. Jadi prognosisnya, jadi kan artinya yang survive itu hanya sepertiga, about 33%. Jadi prognosisnya, makanya kita berusaha supaya menemukannya secepat mungkin, jangan sampai dia pecah. Oh, I see. Hmm. Jadi kalau going back to kalau ke kita 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 yang orang awam, contoh kita kita ngomong masalah stroke lah ya. Apa Hmm. gejala-gejala awal yang harus kita perhatiin kalau seandainya ada relatifnya kita itu kena stroke dan kapan kita harus langsung bawa ke rumah sakit? Oke, jadi stroke itu dia pasti tiba-tiba. Jadi sering orang bilang, loh dia kemarin bagus kok hari ini kayak gini ya. Dia kemarin sehat kok. Ya, memang stroke itu suddenly. Jadi secara definisi adanya gangguan aliran darah secara tiba-tiba, baik pecah ataupun penyumbatan. Nah, gejala-gejalanya itu seperti apa? Jadi dia sangat bervariasi sebenarnya gejalanya. Nah, tergantung daripada lokasinya. Jadi otak kita itu tidak mengontrol semua daerah. Jadi maksudnya otak kita itu mengontrol spesifik fungsi tertentu. Hmm. Jadi misalnya occipital atau bagian belakang itu mengontrol penglihatan, basal ganglia untuk pergerakan. Nah, tapi pada umumnya stroke itu kan dia kenanya di daerah basal ganglia dan talamus. Jadi keluhannya itu umumnya kenanya ke motorik. Makanya Oh. di US mereka menggunakan istilah FAST, FAST. F itu face. Jadi kalau ada wajah unsymmetrical, satu turun atau tertarik, itu penanda pertama. Kedua itu
E itu arm, jadi tangannya tidak bisa diangkat atau lemah. Nah, kemudian yang ketiga itu S itu speech, jadi bicaranya itu maksudnya dia tidak bisa bicara lagi atau bicaranya itu sludge atau tidak jelas. Nah, maka itu kita sudah ke T. T itu adalah time to call ambulance. Jadi Oh, jadi jangan buang-buang waktu, harus segera ke rumah sakit. Nah, kenapa? Karena kita akan langsung segera lakukan CT scan untuk membedakan apakah ini stroke hemorrhagic atau stroke ischemic penyumbatan. Kalau dia stroke penyumbatan, kalau datangnya itu less than 4 hours, kita bisa lakukan trombolisis untuk menghancurkan bekuan darahnya. oh Kemudian iya. kalau kurang dari 8 jam, kita bisa lakukan angiografi ke otak untuk menarik bekuan darahnya. Nah, ini kayak seperti kemarin kita ada satu kasus stroke penyumbatan. Nah, dia datang tuh kurang dari 4 jam. Kita lakukan trombolisis, pasiennya langsung bangun. Jadi tidak ada defisit atau tidak ada kecacatan sama sekali. Jadi Oh, mantap. jadi kalau trombolisis itu dia punya prognosis itu kita silakan NNT-nya, dua orang yang diobati, satu pasti akan sembuh, sembuh sempurna. Jadi tingkat kesembuhannya itu sangat tinggi, gitu, Yap, yap, brother. yap. Berarti dia Jadi harus 4 sampai kalau bisa lebih kurang dari 4 jam. Kalau seandainya itu sekitar di bawah 8 jam itu udah harus ya. yes, karena kan untuk persiapan kan itu kan nggak memakan waktu. Nah, di rumah sakit saya bekerja itu kita punya code stroke. Jadi pasien masuk kita cegah stroke, langsung scanning. Kalau dia iskemik, langsung kita akan jelaskan, keluarga setuju, kita langsung lakukan trombolisis. Dan kalau untuk evaluasi kita akan anjurkan untuk dilakukan DSA untuk evaluasi trombosisnya sudah terbuka atau tidak. Kalau belum, kita Hmm. akan lanjutkan dengan thrombectomy mechanical. Jadi kita tarik sumbatannya itu dari intravaskularnya atau dari dalam pembuluh darahnya. Kalau yang hemorrhagic gimana, bro? Kalau Nah, yang hemorrhagic kalau stroke. kalau hemorrhagic stroke, kita akan lihat apakah ini indicated untuk operasi atau tidak. Jadi operasinya adalah kita mengeluarkan darahnya, kita keluarkan gumpalan darahnya. Nah, kenapa harus dikeluarkan? Karena kan tulang tengkorak itu tidak bisa lagi bertambah besar ataupun mengecil. Jadi otak yang di dalam itu kalau tiba-tiba kita ada gumpalan darah, dia pasti akan menekan ke otaknya. Sehingga Hmm. tekanan di otak itu meningkat, maka aliran darah yang menuju ke otak itu akan terhambat. Itu akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap jaringan otak yang sehat. Jadi dengan kita evakuasi darahnya, kita menurunkan tekanannya, maka harapan kita perfusi darah ke otak itu bisa membaik. Hmm. Tapi Ya, kalau dari sisi gejala itu mirip lah ya yang fast itu ya. Kalau dari sisi ya. gejala kita. Oh. Kalau secara klinis dia tidak, maksudnya kita sulit membedakan secara Sih. keluhan. Jadi tetap harus dibuktikan dengan CT scan. Yap, Nah, yap, yap. tapi memang paling jelek itu adalah stroke perdarahan. Jadi stroke perdarahan itu dia hanya sekitar 20%, tapi morbiditas, maksudnya kecacatan Yap. dan kematiannya itu almost 70 to 80%, jadi 70 sampai 80%. Terbalik dengan stroke iskemik, kejadiannya itu 80% dari total stroke, tetapi tingkat kematian dan kecacatan itu sekitar 30 sampai 40%. Jadi secara prognosis stroke iskemik itu lebih bagus. Kenapa satu bisa hemorrhagic, kenapa satu bisa ischemic ya? Oke, jadi kalau yang satu itu pecah, pipanya pecah. Jadi Oh, I pipanya itu see. pipanya lemas sehingga dia pecah. Nah, yang satunya lagi pipanya itu tertimbun Oh, oleh lemak sehingga dia nyumbat. jadi kalau yang hemorrhagic itu bukan penyumbatan ya, bukan karena penyumbat dia kayak tekanan yang besar dia pecah atau dia berbeda. Jadi umumnya kalau secara teori dia karena ada kita bilang berry aneurysm. Jadi karena ada tekanan yang tinggi, dia dindingnya itu lemah. Dindingnya lemah, agak Oh,
tipis sehingga dia mudah pecah. Nah, sedangkan kalau iskem itu biasanya karena deposit lemak. Oh, I Deposit see. lemak di dalam dindingnya dia semakin tebal-tebal akhirnya tersumbat seperti coronary Oh, ya, heart ya. disease. Ah, tapi memang bisa uh, sumbatan jadi pecah. Nah, kombinasinya itu seperti yang Bro bilang, tensinya itu tinggi sekali. Dia dia tidak pernah makan obat. Jadi tensinya Hmm, itu 180, 190. Ya, jadi dengan tensi apa tekanan yang pressure yang tinggi, pipa jalannya itu buntu, dia pasti akan burst, dia pasti akan meledak. ya, ya, Nah, ya. Jadi kalau sana, oh, nah kita ngomongin stroke. Kalau sananya apa aneurism itu gimana bro gejala klinisnya? Maksudnya kalau kita, well, gue ingat sekali waktu temen gue itu yang udah almarhum, dia tuh gejalanya tuh sakit kepala sekali sih. Dia oh yes. habis jogging tiba-tiba sakit kepala sekali, langsung dalam waktu 1-2 jam itu pass out, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Tapi begitu sampai rumah sakit udah apa? Kata dokternya udah telat sih. Udah, maksudnya udah burst, akhirnya koma, udah kayak apa vegetative state sampai keluarganya datang. Ya, Hmm. gitu sih kira-kira. Oke. Nah, Nah, jadi kalau aneurisma itu dia terkadang dia ada microbleeding. Jadi dia pecah dulu sedikit-sedikit. Jadi keluhan utamanya itu adalah nyeri kepala paling sakit yang pernah dialami. Itu ciri khas daripada aneurism. Jadi keluhannya itu hmm, uh, the most painful headache in his ya, lifetime. Jadi dia pasti akan bilang seperti itu. Nah, dengan itu keluhan pertama. Nah, keluhan kedua itu biasanya memang penurunan kesadaran. Nah, jadi kesadarannya terganggu karena kan darahnya sudah burst. Nah, dia mulai akan menyebabkan gangguan perfusi aliran darah ke otak itu akan terganggu. Nah, sehingga bisa menyebabkan penurunan kesadaran maupun keluhan-keluhan yang lain. Nah, itu tergantung sebenarnya seberapa banyak darah yang keluar. Nah, terkadang dia beruntung darah yang keluar itu tidak banyak. hmm, Nah, biasanya itu dengan obat-obatan dan apa nanti kesadarannya akan membaik. Tapi terkadang mohon maaf kita lagi naas, perdarahan itu banyak sekali. Jadi kan hmm, harusnya kalau saat pecah, uh, faktor pembekuan darah kita akan bekerja, akan menutupi daerah yang bocor tersebut. Nah, bisa jadi aneurisma itu besar sekali sehingga faktor pembekuan darah itu tidak mampu menutup kebocoran itu dengan cepat. Jadi darah spread to all the brain and then it's shutting down. hmm. Kalau kalau dari selama bro praktek itu, apa pasien-pasien aneurism itu lumayan lumayan jarang sih ya untungnya ya. Atau maksudnya kalau Uh, Sebenarnya cukup sering. Sebenarnya kalau kita ini oh sering, ya. cuma pengobatannya quite expensive. Jadi Hmm. uh, dan dan di Sumatera Utara, setahu saya maksudnya kalau kita menggunakan fasilitas asuransi dari negara, setahu saya itu hanya Ya. bisa di Bali. Nah, jadi Oh, I kalau see. rata-rata saya setahun itu aneurisma itu saya kerjakan 1 sampai 2 kasus. Bro aja lu Nah, ya, misalnya satu dokter ya, bedah saraf. iya, yes. Hmm. Jadi itu bisa dua teknik, bisa kita tutup dari luar atau kita tutup dari dalam. Nah, yang paling yang paling mahal itu tutup dari dalam, tapi dia lebih less invasif. Hmm. Oke, jadi pertanyaannya gimana bro bisa kepikiran untuk ngambil spesialis bedah saraf di antara semua spesialis apa kedokteran? Oke, okay. Jadi jujur saja sebenarnya uh, aku nggak pernah terpikir untuk ngambil bedah saraf. Nah, saat pendidikan dokter umum itu uh, apa pengennya itu dua, kalau enggak dokter jantung, kemudian itu dokter THT. Nah, tapi pada saat mau pendidikan apa saat inilah memilih untuk melanjutkan pendidikan, nah adalah satu kesempatan, maksudnya mau nggak ngambil bedah saraf. Nah, uh, itu saya terus terang agak berpikir lama. Maksudnya saya berpikir cukup lama karena
exposure saya terhadap bedah saraf itu masih sangat minimal. Hmm. Jumlah dokter bedah saraf di Medan dulu itu masih hanya 3. Untuk Oh, satu, yes, untuk satu Sumatera Utara itu masih 3. Nah, kemudian jumlah di Indonesia sendiri itu masih 200. Jadi sangat sangat sedikit sekali. Jadi exposure saya itu sangat sangat sedikit sekali. Nah, jadi saya inilah coba do some research, apa sih bedah saraf ini, potensi karirnya ke depan seperti apa. Nah, jadi setelah saya pelajari, wah ternyata dari di dunia ini apa namanya keilmuan yang paling sangat berkembang pesat di saat 2010 itu neurologi dan onkologis, neuroscience dan onkologis. Wah, karena dengan itu, uh, tapi saya coba dulu lah, saya baca lagi beberapa buku, beberapa jurnal. Nah, saya dapat buku Prof. Eka. Jadi tinta emas di kanvas dunia. Jadi buku itu memotivasi saya untuk oke, okay, ini bidang yang apa namanya, ini bidang yang pas untuk saya. Makanya ya, and then hmm. I follow the exam and dan ya terima, maksudnya berkat Tuhan diterima, dan itulah membuat saya bisa mengikuti menjadi dokter bedah saraf. Waktu pertama kali buka buka kepala orang itu rasanya gimana sih? Oh, oke. Okay. Gimana itu? Itu Saat maksudnya pertama perasaannya itu gimana? Waktu training pertama kali itu, bro, maksudnya apa ngelihat takut, dari sisi takut ya? takut. Ada exciting, ada takut. Hmm. Exciting dan takut. Nah, cuman mentor saya, Prof. Iskandar, guru saya kan, ya dia kan di samping saya. Lo apa yang maksudnya? Ya, he told me that ya lu nggak usah takut. Saya kan maksudnya saya ada di sini. Yap. Jadi setiap yang dilakukan itu ikuti saja yang sudah diajari, lakukan apa namanya, lakukan dengan penuh kepercayaan diri. You cut it like you want to save his life, and Hmm. everything will go fine, katanya. Ya dengan itu timbullah kepercayaan diri, kita sayat dengan apa namanya, kita lakukan sayatan. Ya maksudnya karena belum pernah, kan the first time, jadi Iya. sometimes ada step yang kita miss, dia akan ingatkan kita, maksudnya ini kurang, jadi Hmm. and everything maksudnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi uh, saya percaya bahwa itu tergantung pada mentor kita sih sebenarnya. Oh ya. Jadi kalau Betul. we have a good mentor, everything will fine. Tapi kalau kita Ya. dapat mentor yang ya udahlah terserah lah, wah Ya. it's very dangerous. Bro kan, bro sempat cerita, bro juga pernah training apa lumayan lama ke luar negeri kan? Bisa sedikit cerita nggak, bro? Oke, Apa training bro aja yang maksudnya bro lewatin waktu di luar negeri kemana aja dan apa-apa aja pengalaman yang bro dapet. oke. Eh, saya pernah training itu di Jepang 3 bulan, kemudian saya pernah di India, di Delhi, di Mumbai 3 bulan, kemudian some short course di United States, kemudian tapi yang paling berkesan itu terus terang di Jepang. Itu saya maksudnya sangat berkesan sekali. Di sanalah memang terbukti they are very workaholic. Jadi profesornya itu jam 7 pagi dia sudah datang. And then jam 9 malam dia baru pulang. Nah, itu betul-betul culture shock. Maksudnya, nah jadi bos saya sudah nyampe duluan. Nah kan waduh, ini 7.30, kalau saya di Indonesia pasti masih kosong kan. Nah ini saya di Jepang sudah penuh semua. Oke lah. Nah, nah kan pulang. Jadi pulang itu kan di sana itu jam 5, sama seperti kita.
Jadi jam 5 kurang 10, jam 5 kurang 5, oke saya udah siap-siap masukin, maksudnya beres-beresin tempat, meja dan sebagainya kan. 5 lewat 5, loh kok belum ada tanda-tanda pulang. 5 lewat 15 kok belum ada yang tanda, oh, loh kok semuanya masih santai-santai. Wah udahlah, ya udahlah saya kembali buka kerjaan saya, buka laptop, kerjakan semua apa, mulai start kerjakan. Jam 6 masih anteng ayam, 6:30 juga masih anteng ayam. Then this is already 6:30. Awalnya, udahlah saya mau cari makan dulu kan. Jadi ke, ke apa, beli dulu roti, balik kerja lagi. Jam 7 juga belum ada tanda-tanda pulang. Jam 7:10 tiba-tiba dipanggil, Steve ayo. Saya kira mau pulang, pulang. But no, but no. Steve, kita ada ini, apa namanya, presentasi ilmiah malam. Oh, Oke. damn. Yes, presentasi, scientific presentation at 6 p.m. until 9 p.m. Ya, diskusi. Habis setelah itu cicet jam 9:30 and then we go home. Ini bro, ini mungkin pertanyaan terakhir. Gue mau tanyain tentang research paper yang kemarin bro publish itu, apa case report yang pineal gland cancer itu. Oke. Nah itu menarik sekali itu men. Itu waktu gue baca, ih berarti apa biopsi jarumnya itu yang menyebarkan kanker itu kan? Bro bisa Yes, tolong betul. jelasin nggak? Nanti waktu kita publish podcastnya ntar gue apa stitch itu papernya itu. Ya, oke. Jadi kan itu ada teknik operasi namanya stereotactic biopsi. Jadi kita masukkan jarum, kita ambil tumornya, Oh, kemudian kita, sorry bro. oh, Bisa sorry. ulang apa, bro bisa ceritain apa background apa kasusnya itu nggak ya? Oh, sorry, Jadi sorry. biar Oke. orang tahu. Oke. Ya. Jadi ada pasien usia muda, usia sekitar 30-an. Nah, dia mengalami pertumbuhan tumor di pineal region, ada di salah satu bagian otak. Jadi di daerah sana itu berubah menjadi tumor. Nah, jadi pasien itu sudah menjalani tindakan operasi di luar negeri. Jadi dia dipasang, ada nama kita istilahkan pipisan, kemudian dia dilakukan biopsi, stereotactic biopsi. Jadi dia hanya buat satu lubang kecil di tulang, masukkan jarum ke dalam, kemudian diambil tumornya, ditarik keluar. Nah, eh, jadi oke, dia berlanjut jalan, apa namanya, dia radiasi, tumornya hilang. Nah, 6 tahun kemudian setelah tindakan stereotactic biopsi itu, tumornya itu tumbuh di tempat jarumnya itu ditarik keluar. Jadi pas di bawah bekas lubangnya itu tumbuh tumor yang sangat besar. Jadi pasien ini mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh. Jadi dia seperti gejala stroke, setengah badan itu tidak bisa digerakkan. Nah, kita lakukan MRI, loh, ini tumor. Nah, karena dia dulu ada riwayat tumor, eh, pineal, ada tumor pineal. Nah, jadi ya saya tetap harus angkat lagi tumornya yang sekarang itu karena dia sudah punya efek massa, menekan dan menyebabkan kelemahan. Jadi kita lakukan, nah ini operasinya jadi operasi besar. Saya harus buka tulang kepalanya, buka selaput otaknya, kita remove tumornya. Nah, tumornya itu berhasil saya remove lebih kurang sekitar 98-99%. Hanya tersisa sedikit karena dia lengket di daerah yang ini kita bilang eloquent zone. Jadi maksudnya kalau saya terlalu paksakan, saya takutnya jadi kelumpuhan. Makanya tidak saya paksakan. Nah, kemudian dari hasil patologinya ternyata itu tumor yang sama dengan tumor yang 6 tahun yang lalu. Hmm. Jadi terbuktilah bahwa itu memang karena tindakan biopsinya tersebut. Jadi tumornya itu, nah saya baca literatur ini sangat jarang sekali. Jadi sekitar hanya 6 sampai 7 kasus stereotactic biopsi yang terjadi metastase, artinya pindah tumornya. Kalau saya
ini asumsi saya, tapi belum bisa saya buktikan. Jadi kan itu kan jarum itu kita kita ambil, baru nanti ditarik keluar itu di luar itu baru kita buka dia. Ada kemungkinan mungkin di dalamnya itu tutupnya itu tidak terlalu rapat sehingga Oh, tumornya itu spread keluar. Itu kemungkinan besar. Nah, tapi memang yang menjadi istilahnya yang menjadi pemikiran saya sebenarnya yang dilakukannya kemarin itu tidak standar. Tidak oh, standar. Ya, ini di luar negeri, bukan di Indonesia, ini di luar negeri. Jadi makanya paper saya di editor itu saya ditanya, kenapa dirimu pasang pipisan, kenapa pasang selang dan dibiopsi? Kan gold standarnya itu harusnya eh, you lakukan endoskopik ke ventricle, biopsi melalui ventricle, and then we do ATV. Jadi cell flow-nya kita sorry, apa namanya, membrannya itu kita jebol, jadi CSF-nya itu akan masuk ke otak. Jadi kita tidak perlu melakukan pemasangan selang. Jadi seharusnya itu standarnya. Jadi kayak di silom kita enggak pasang selang, kemudian stereotactic biopsi ke pinealnya enggak. Kita endoskopik, kita ambil sampelnya, kita buatkan channel ke membrannya, jadi CSF flow-nya itu kembali. Jadi kita tidak ada pasang pipisan. Nah, dan resiko metastasenya itu kan minimal sekali. Nah, karena hmm, kan dia kan tidak tembus melalui jaringan otaknya. Nah, eh, jadi itu kasus yang menarik, tapi itu maksudnya punya dua pelajaran bagi bagi saya. Yang pertama, kalau kita lakukan sesuatu tidak sesuai standar, itu ada konsekuensinya. Nah, hmm, yang kedua itu, nah, oke, tapi kan ada beberapa tumor yang memang standarnya itu di stereotactic biopsi. Jadi dia tidak bisa diendoskopi karena dia bukan terletak di daerah dekat cairan. Nah, maka dengan misalnya jadi di pelajaran bagi saya, suatu hari kalau saya lakukan stereotactic biopsi dan ternyata itu tumornya itu sensitif terhadap sinar dan harus saya akan minta sepanjang tempat saya tusuk itu juga disinar. hmm. Ya, di Jadi apa, radioterapi ya, iya, radioterapi selain di daerah tumor, juga di daerah selang. sepanjang yang saya tusuk itu. Jadi mencegah jangan sampai timbulnya tumor di luar dari daerah sinar. Nah, kemarin tuh tumornya yang di luar negeri itu dia hanya sinar di daerah tumornya saja. Jadi Di tempat tumornya aja. penarikan tulangnya itu dia tidak tidak sinar. Ya itu waktu gue baca, ih gila, menarik sekali itu. Jadi tumornya itu malah malah apa, malah disebarin oleh tusukan biopsinya Yes, itu kan. yes. Ih gila. Oh This damn what we man. call iatrogenic metastase. Hmm. Iatrogenic kan artinya gara-gara human. Ya, ya, ya. Jadi Iya. kalau menurut bro, ini maksudnya kan kita dulu sering, maksudnya dulu waktu kita ngobrol-ngobrol sama apa teman-teman gitu kan, sama orang-orang tua lah, sama tante-tante, sama om-om, sama aceh-aceh itu kan, kadang ada juga di kalangan masyarakat bilang, oh tumor itu jangan dibiopsi, takutnya nyebar. Menurut bro itu kira-kira ada kayak mungkin mirip-mirip kasus kayak begini atau enggak? Soalnya Oke. kan Eh, itu kayak mitos yang udah apa, udah lama sih di masyarakat in my opinion ya. Oke. Jadi Ya. memang kalau pada kanker ganas kita lakukan biopsi, dia memang ada kemungkinan menyebar di sepanjang trek di tempat kita biopsi. Itu betul. Maksudnya tapi pemikirannya maksudnya harus diluruskan seperti ini. Kalau kita biarkan saja cancer itu di sana, dia akan semakin Hmm. membesar dan dia bisa pindah-pindah tempat dan akhirnya akan membawa juga kematian terhadap pasiennya. Nah, jadi kalau dia ukurannya kecil, ukurannya masih maksudnya atau masih bisa dilakukan tindakan operasi, maka tingkat keberhasilan itu akan semakin membaik. Nah, kita seringnya susah itu adalah tumor yang datang itu sudah gede-gede, brother. I see. Nah, Ya, maksudnya ya. saya ada di Instagram saya ada satu kasus 2019 itu tumornya itu masih kecil, mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 cm. Jadi menolak operasi, terakhirnya di 2021 seperempat otaknya sudah jadi tumor. Oh, damn. Ya,
Ya, jadi Oh, Anda bisa bayangkan betapa sulitnya mengambil yang sudah seperempat dibandingkan yang masih hanya 3 sampai 4 senti. Jadi hmm, itulah yang menyebabkan prognosis seseorang, maksudnya tingkat keberhasilan operasi itu menjadi turun. ya, 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 Nah, ya memang operasi juga akan ada resiko. Nah, kalau saya tersendiri ya. rasa, ya kalau kalau saya rasa gini, di mana-mana pasti ada yang skillful, ada yang kurang. Itu kan itu maksudnya itu kan ini kan kerjaan tangan. Ya Betul, like betul. chef, semakin sering dia memasak, maka skillnya akan semakin tinggi. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya kita memilih eh, apa namanya tenaga kesehatan yang menangani menangani kita kan bisa, sekarang kan udah canggih, kita bisa lihat backgroundnya, kita bisa lihat apa experience-nya, kita bisa lihat kasus-kasus apa saja yang sudah ditanganinya dan sebagainya. Baru kita kan bisa memutuskan, oh, okay, this is the right doctor that can handle me. Jadi Yap, yap, kalau yap. menurut saya sih seperti itu. Jadi bukan, kalau saya sih tidak berpikiran bahwa oh harus di negara tertentu atau di rumah sakit tertentu. Tapi kalau saya sekarang lebih lebih ke personalnya. This is my opinion. Yap, yap, yap. Oh, thank you so much, brother, for your time. Really appreciate it. Oh, ini menarik sekali nih, Pak. Apa mungkin ada waktu itu gue coba bikin janji lagi sama bro ya. Hope you don't mind. Of course, no, no, of course. This is an honor for me. Nanti nanti Yap, gua yap. akan carikan dokter paru untuk bro supaya Oh, bisa yes. bahas yang apa itu. Yang vaping. Yes, 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 yes. itu pasti sangat menarik. Yes, 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 for sure. Thank you so much, bro. Thank you so much for your time. Really appreciate it. Thank Ini, you. by the way, update apa paper gue bakal kerjain besok, and I'll update you.